saya nggak ada masalah itu. Oke, tapi untuk suasana pemilu yang penting rakyat. Saya nggak peduli orang. Pasti dia orang yang takut sama saya kan pasti cari semua. Apa sih takutnya dengan saya? Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti? Saya nggak takut kok. Saya membela kebenaran. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau bela kebenaran. Saya tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia, itu keinginan saya. Ya. Bapak ini kenapa memilih untuk berenang, Pak? Masih deg-degan nggak sih, Pak? Saya pasrah. Apapun keputusan yang Maha Kuasa. Hingga ke Kordes. Selanjutnya kita mewakili DPP yaitu regional. Regional ini ada 7 se-Indonesia, ya, yaitu merupakan perpanjangan tangan dari DPP. Giat karya ada di tangan regional. Sementara DPW itu adalah untuk memperkenalkan kepada pemerintah, khususnya pakai Spangpol. Jadi keberadaan organisasi ini tidak hitam atau tidak gelap, terang benderang. Kita punya badan hukum, kemudian Kumham dan sebagainya, kita lengkapi dengan ADRT-nya, kita membentuk ke daerah. Makanya di tiap DPC harus segera ke Bakes Spangpol. Agar apa? Agar keberadaan kita diketahui masyarakat. Nah, di sini giat karya atau pekerjaan yang dibimbing, yang dihimpun. Awal karya itu adalah MBG, makan bergizi gratis untuk rakyat Indonesia. Saya flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang, bisa kita lihat Jepang 40 tahun mengadakan MBG, mereka sukses mendidik bangsanya, menjadikan bangsanya yang berkuasa di negerinya sendiri. Kenapa? Rakyatnya pintar dan sehat, sehingga menjadi tokoh-tokoh yang berpikiran maju. Sementara di Indonesia 79 tahun merdeka, jadi apa kita? Ya maaf, saya katakan ini jelas jelasnya. Di sini banyak purna, ya. Kalau di Australia atau di Amerika begitu purna, dia langsung keliling dunia. Di Indonesia enggak, keliling pabrik, keliling perumahan. Sebagai apa? Security. Sakit Pak, sakit. Betul nggak? Nah di sini kita bangkit. Ayo bangkit. Bagaimana caranya? Orang yang purna tadi ini mendapat. Mereka sudah berjuang pada negeri ini. Tapi apa hasilnya? Karena memang kemampuan kita sendiri belum ke sana. Nah, di tangan Pak Prabowo sebagai presiden kita, bagaimana mencerdaskan anak bangsa, mensehatkan anak bangsa, khususnya para pelajar kita. Maka muncullah program MBG, makan bergizi gratis. Siapa-siapa saja yang dapat. Saat ini, bahwa yang dapat MBG ini bukan sekolah saja, ya, mulai SD, SMP, SMA, kemudian ada tingkat stunting, yaitu ibu-ibu hamil, bubil, kemudian anak balita dan lansia. Seperti saya nanti dapat. Jadi kalau ditanya sekarang ini semua anak, istri, cucu dapat makan. Kok minta bayaran? Kok bisa digaji? Tapi nggak gratis. Ada insentif atau salary namanya, bukan gaji. Dan jumlahnya juga saya nggak tahu. Kenapa? Program awal ini merangkak dari bawah, ibarat uang jualannya. Orang jualan itu kalau pertama punya dagangan, nggak nyari untung. Dia dulu berjalan berapa lama, setelah banyak pelanggan, baru untung. Hasilnya banyak. Sama dengan yang MBG ini. Awali dengan 5 provinsi. Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini awal. Ini awal. Tanggal 2 Januari nanti, ini awal. Dan di sini kita belum dilibatkan. Kita masih melihat apa kendala di 5 provinsi ini. Kenapa? Program 5 besar dari pulau ini sendiri akan kita pelajari.
Setelah berjalan, lihat apa kendalanya. Yang satu tentu dulu pengawasan. Untuk apa diawasi? Agar tepat sasaran. Inilah kita bertugas nantinya. Makanya pada tanggal Kendora Januari ada job meeting tingkat PAC. Kemarin saya bahas di pusat. Saya tanya, kenapa Pak 2 Januari nanti kan sudah berlangsung? Betul, cuma masih uji coba secara nasional yang sifatnya melihat apa dan bagaimana kelanjutan dan siapa yang ada di dalamnya. Antaranya Babinsa, Badan Gizi Nasional, dan Dinas Pendidikan. Ini pasti yang utama. Tapi Dewan Pengawas siapa? Ini kita sudah koordinasi dengan PT MBG. Karena PT MBG tidak punya perwakilan di Indonesia, maka BRN inilah yang diambil. Ada satu MOU di sana. Disinilah kita mulai menancapkan taring kita. Kita mulai bekerja. Apa kerja kita? Kerja kita mengawasi bagaimana pendistribusian MBG ini agar tepat sasaran. Ya, jangan sampai keliru. Ingat, Raskin dan BLT. Raskin dan BLT 80% itu nggak tepat sasaran. Betul? Betul. Nah ini jangan ulang lagi. Maksudnya Bapak Presiden kita, ayo awal sampai kepada yang menerima. Siapa? Mohon maaf, ini sering terjadi. Misalnya RT-nya, RW-nya benci sama sana, nggak pakai data sama dia. Kita lah tugas kita. Kita berusaha mendatang, setelah mengambil data dari kelurahan, kita ulang lagi. Ya, verifikasi lagi. Benar nggak datanya? Setelah ini sesuai, baru kita laporkan. Ini loh yang dibagi. Dan ini perbedaannya Pak, ini rutin. Di sini muncul tim 10 Ordes, di mana tim 10 ini rentan terhadap yang namanya isu suap. Kenapa? Mereka lagi berhadapan dengan stakeholder nantinya. Yang saya sekali lagi, ketika nilai makanan itu tidak sampai katakan 10.000, sebagaimana dibaca, tiba-tiba orang kita disuap, senang Mas, saya kasih kamu segini, kamu penting laporan bagus. Kan memungkinkan kan? Maka dibutuhkan orang-orang yang jujur. Ini target kita. Jadi kita mengupayakan agar semua kegiatan pendistribusian yang namanya program MBG ini tepat sasaran. Dan bukan cuma ini, ke depan selain MBG ada pakaian sekolah gratis, sepatunya gratis, semua gratis. Ini akan kita kawal. Jadi mendasari keinginan Bapak kita, Bapak Presiden, agar program-program pemerintah semua tepat sasaran, kita lah yang mengawasinya. Ini hanya awal MBG ini yang kita kawal. Mungkin berikutnya ada lagi, begitu. Jadi seluruh tim kita harus kerja bareng untuk menciptakan rakyat yang berkualitas. Karena 5 tahun ke depan mungkin SMP ini sudah jadi sarjana, dia akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Ini namanya Kota Madura, Pulau Madura. Pulau Madura ini kalau dari hasil yang kita meneliti, di sini ada kekayaan bumi Nusantara terjadi. Cuman belum dieksplorasi, makanya di asing tidak akan diperbolehkan masuk lagi. Ini pulau masih dijaga agar masyarakat Madura yang mengelolanya. Dan saya mendapat pesan dari 3 jenderal, tolong Pak Karek, Madura diperhatikan. Karena Madura ini akan menjadi ujung tombak dari semua Jawa Timur. Disinilah sumber mineral bumi. Cuman masih belum dieksplorasi. Siapa nanti yang mau jadi kita ini nanti anak-anak kita? Kalau mereka sudah sarjana, sudah pintar, punya pemikiran maju. Itu yang disampaikan kita. Jadi program yang saya sampaikan dari ujung Yogyakarta sampai Banyuwangi itu semua sama, nggak ada bedanya. Dan kalau ditanya, Pak, berapa bayarnya Pak? Itu pasti utang. Orang ketika direkrut tanya bayarannya sih, betul? Nggak gratis. Kita disuruh ngurus NPWP, itu adalah bagian daripada konsentrasi kita kepada insentif atau salary. Jadi nggak usah khawatir, nanti juga
Masalah insentif atau tadi itu bukan uang kontan mensewu, jadi nggak diserahkan DBC atau DPW atau PAC, tapi melalui KTA. Si aja nih, mandek sih.